Halo, Assalamualaikum sahabat Minaku Homenitur, saya Ade Warna Adinata. Sekarang hari ini kita lagi ketemu dengan salah satu ibu dari semua masyarakat yang bergerak dalam dunia tanaman hias. Beliau adalah satu tokoh, tidak hanya tokoh di tingkat nasional Indonesia, tetapi juga menjadi tokoh flori tanaman hias tingkat dunia. Mari kita langsung bertemu dengan beliau yang saat ini sedang, alhamdulillah, kita diberikan kesempatan untuk bisa berbincang, berdiskusi, malah menggali ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Baik, hai Ibu, Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, Ibu, siapa sih Ibu? Ini kan banyak teman-teman milenial nih yang bergerak di dunia tanaman hias karena lagi pandemi nih. Mungkin mereka ingin kenal Ibu itu siapa sih gitu. Aduh, saya Karen Tambayong, saya petani loh, dan saya petani tanaman hias. Sudah lama, sudah 20 tahun. 20 tahun? Iya, ya 20 tahun lebih. Dan kebetulan saya juga ketua komite tetap hortikultura di Kadin, dan juga pengurus atau board member di International Association of Horticulture Producers. Dunia internasional, bro. Nah, hebat nggak? Nah, Bu, ini sekarang kan lagi tren tanaman hias ya, Bu ya. Terus banyak anak-anak milenial yang hari ini tertarik dengan tanaman hias. Lalu ada juga yang mulai mereka berusaha berbisnis tanaman hias. Ibu ada nggak sih kiat-kiat sukses bagi mereka, bagaimana supaya mereka bisa berkembang? Mungkin nanti malah kan kita ingin supaya Ibu nih ada Ibu Karen Tambayong yang lainnya gitu loh, yang menjadi cikal bakal para insan yang bergerak di dalam bisnis ini. Oke. Jadi memang industri tanaman hias ini sebetulnya adalah industri yang sangat berkembang, prospektif sekali, dan di luar negeri ini sudah menjadi bagian dari industri negaranya. Jadi kita contoh seperti Belanda. Tapi tidak hanya Belanda, semua negara-negara di Eropa rata-rata industri tanaman hiasnya itu sudah sangat maju ya. Bahkan negara-negara di Afrika seperti Nigeria, kemudian juga Zimbabwe. Negara-negara berkembang ya, Bu? Iya, negara-negara berkembang, dan juga negara-negara di Amerika Selatan. Kemudian seperti Kolombia, kemudian juga Ekuador, Peru, itu maju industri tanaman hias. Nah, majunya tuh apa? Yang mereka majukan justru industri plasma nutfah yang asli endemik di negaranya. Jadi itu yang jadi itu menjadi industri. Jadi bukan lagi dia membesarkan tanaman-tanaman dari luar, tapi justru mereka meningkatkan tanaman-tanaman endemik di negaranya. Dan itu menjadi salah satu ikonik ya, kebanggaan juga bagi negaranya. Seperti di Kolombia itu Heliconia ya, Costa Rica itu mereka justru tanaman-tanaman tropis karena mereka adalah negara tropis. Nah, Belanda tulip, padahal tulip itu dari Turki. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dilakukan di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia tuh kaya. Betul, Bu. Kita selalu diceritain Indonesia kaya, tapi kok nggak kaya-kaya gitu. Nah, ya kita kan rasanya kenapa masih banyak orang miskin gitu ya, dan masih banyak saudara-saudara kita yang berkekurangan. Nah, dengan adanya sekarang industri tanaman hias meningkat, ini adalah satu kesempatan. Kesempatan untuk membangun industri, quote and quote industri ya. Nah, kita menghargai teman-teman milenial sekarang banyak yang ekspor, banyak yang jual beli tanaman hias ini bagus sekali naik ya, banyak yang menekuni bidang ini, dan luar biasa, saya menghargai semangatnya. Tapi kita harus punya industri, jadi harus besar kapasitasnya. Karena kenapa? Karena yang dibeli oleh orang asing ya, yang kita ekspor,
yang hanya 1-2 tanaman, bahkan mungkin hanya 10-20 tanaman. Atau itu, mungkin bonggolnya, bahkan mungkin bijinya. Bonggolnya itu adalah plasma nutfah kita yang di sana di tissue culture. Diperbanyak yang nanti kembali mungkin diimpor ke kita gitu loh. Jadi supaya kita tidak kehilangan, saya usulkan teman-teman yang di daerah, tolong jangan mengambil dari hutan sebelum diperbanyak dan didaftarkan. Ya, karena kita harus mendaftarkan. Kalau tidak didaftarkan oleh orang lain dan tidak diakui bahwa tanaman tersebut dari Indonesia. Nah, kita itu negara kepulauan. Beda dengan negara misalnya di Afrika itu benua dan mereka satu hamparan kontinen. Nah, kita negara kepulauan yang mempunyai 39 ecoregion. Bayangin kita punya alokasi dari Sabang sampai Merauke itu beda-beda. Dan itu adalah kekayaan. Kekayaan kita adalah di plasma nutfahnya. Sehingga itu yang harus kita perbanyak, itu yang harus kita daftarkan, sehingga itu akan tetap menjadi milik Indonesia sampai anak cucu kita. Iya, sepakat Bu. Nah, inilah teman-teman yang hari ini bisnis tanaman hias. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu adalah kita harus memiliki kesadaran tentang potensi ya Bu ya. Itu yang terpenting. Kita sadar dengan potensi apa yang kita miliki. Karena memang Bu, banyak tanaman hias asli Indonesia yang memiliki nilai ekonomis tinggi hari ini diekspor keluar. Tetapi memang perbanyakannya masih melalui eksploitasi, melalui hutan-hutan yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi kesadaran bersama generasi milenial supaya ayo kita jaga apa yang menjadi harta karun ya Bu ya. Harta karunnya masyarakat Indonesia supaya nanti ke depan anak cucu kita juga bisa menikmati. Betul. Karena hari ini Bu ada banyak tanaman-tanaman yang kita sendiri tidak sadar ternyata itu sudah diperbanyak di luar negeri. Akhirnya kembali lagi ke kita. Nah Bu, Ibu kan di dunia internasional ya, ke beberapa negara mengikuti kegiatan-kegiatan tentang dunia tanaman hias polikultur khususnya. Bu, apa sih yang mereka lihat dari negara kita itu gitu Bu? Hampir semua itu tahu bahwa Indonesia itu sangat diverse ya. Artinya diversity dari keanekaragaman hayatinya itu luas sekali. Artinya diversity itu ya keanekaragaman itu luas. Kita punya banyak kekayaan yang kita sendiri tidak mengerti dan tidak kita sadari. Bahkan saya pernah di satu exhibition, di satu pameran, itu ada rumput gitu. Yang saya tahu rumput itu pernah saya lihat itu tumbuh di Kalimantan Tengah. Jadi saya pernah masuk hutan di Kalimantan Tengah. Rumput itu banyak sekali di Kalimantan Tengah itu di satu sungai, di pinggir sungai. Nah, itu ada dipamerkan di exhibition itu. Nah, terus juga Nepenthes kita gitu. Nepenthes sudah ya memang tidak semuanya dari Indonesia, tapi Indonesia tuh punya beberapa Nepenthes yang sudah distintif. Jadi sudah sangat sedikit, sangat langka. Nah, hal-hal seperti itu kok bisa gitu ya, sudah masuk CITES tapi kok ada gitu di luar negeri. Nah, ini kadang-kadang karena kita sendiri di lapangan teman-teman mungkin juga tidak tahu gitu ya. Jadi memang pembinaan terhadap teman-teman terutama yang di hulu yang suka naik ke hutan mengambil tanaman, tolong dilihat kembali ya. Saya himbau untuk jangan mengambil tanaman yang sudah CITES, apalagi kalau sampai kita dibayarin sama orang gitu ya. Nah, ini sangat berbahaya karena kehilangan satu plasma nutfah itu akan mengancam kepunahan tanaman di sekitarnya. Karena dia membentuk satu ekosistem. Jadi kalau satu spesies sudah tidak ada, ini akan banyak spesies lainnya juga akan terganggu. Ya Bu, saya kan pernah ikut salah satu seminar Ibu ya waktu itu. Kenapa saya tertarik di dunia tanaman hias? Karena memang saya pernah mengikuti waktu Ibu mengadakan satu Zoom meeting yang saya pernah ikut waktu dengan yang dari Amerika itu loh Bu ya. Rip Clifford apa siapa gitu namanya, susah tuh saya ngomongnya, dari IPH Bu. Oh ya. Itu dia Timbercliff ya, sorry karena kebanyakan makan singkong teman-teman. Jadi Timbercliff itu bicara bahwa
Bisnis di dunia florikultur itu nilainya 90 billion. Betul. Berarti 10.000 triliun, Yes. Bu. Nah, yang saya lihat di data BPS itu kita itu baru menyerap 0,01%. Yes, nah, betul. Bu, kiat-kiat Ibu untuk bisa meningkatkan supaya kita ini nggak kalah dengan negara Singapura. Mohon maaf ya Bu ya, Singapura kan negaranya kecil dan tidak punya apa-apa. Tanaman juga mereka nggak punya, tapi mereka sampai 6% mendapatkan kue dari nilai yang besar itu. Nah, Ibu kiat-kiat yang bisa Ibu berikan nih supaya mungkin untuk kami dan juga untuk pemerintah ya dalam hal ini yang memfasilitasi ke depan, apa sih Bu yang bisa kita lakukan Bu untuk meningkatkan nilai yang hari ini kita masih tertinggal dengan negara-negara tetangga? Banyak sekali, terutama di pemerintah. Ya. Jadi pemerintah itu memang pangan itu penting, tapi akses pada pangan itu juga sama pentingnya dengan pangan itu sendiri. Kalau kita menyiapkan pangan tapi tidak bisa membeli, juga percuma. Ya, artinya pemerintah harus memikirkan pangan itu is not all gitu loh, tapi akses pada pangan harus diperhitungkan. Tidak hanya diperhitungkan, tapi harus mulai dioptimalkan, ya, karena tanaman hias ini selamanya ini tanaman hias, jadi tidak penting dikesampingkan karena pangan lebih penting. Padahal jualan tanaman hias dapat duit bisa beli pangan, gitu loh. Jadi harus ditingkatkan oleh pemerintah. Artinya pemerintah harus mempunyai sudah mulai memperhitungkan tanaman hias sebagai salah satu komoditas ekspor. Nah, apalagi kita harus mau ekspor sekarang. Sekarang ada 3 kali gratis ya. Gerakan 3 kali ekspor. Nah, apa nih yang mau diekspor? Yang paling cepat ya tanaman hias, nilainya paling tinggi. Nah, ini yang harus nomor 1 didorong karena ringan, mudah ditumbuhkan, plasma nutfahnya ada, nilainya paling tinggi, gitu. Tuh guys, jadi tanaman hias ini nilainya paling tinggi dibandingkan dengan tanaman lain. Iya, betul. Jadi ada upaya bagaimana pemerintah juga ya Bu ya, ikut mendorong upaya-upaya ekspor menjadi lebih tinggi ya karena ada fokus perhatian ya Bu ya. Betul. Kedua, mulai mendaftarkan. Jadi kita harus mendaftarkan semua tanaman yang ditemukan di hutan. Tanaman di hutan tuh milik negara sayang. Milik semua bangsa, dimanapun dia berada milik Indonesia. Artinya daftarkan kepada negaramu, supaya tanaman itu terdaftar atas nama Indonesia. Sehingga ketika dia akan dibuat mother plant untuk breeding, tanaman itu tetap dikenal sebagai tanaman asal Indonesia. Dan ada proses pendaftarannya, silahkan buka di web, di websitenya Kementerian Pertanian. Jadi harus didaftarkan Pak. Siap Ibu. Nah guys, begitu tuh obrolan kita dengan salah satu tokoh internasional di dunia tanaman hias, Ibu Karen Tambayong ya Bu ya. Beliau sudah banyak tadi memberikan masukan buat kita. Nah, yang para generasi milenial nih yang hari ini masih diam, duduk dan belum sadar tentang potensi. Ternyata ada banyak sekali potensi yang bisa kita kembangkan khususnya di dunia tanaman hias. Saya tentu saja sangat berbangga hati, berbangga sangat senang bisa berkesempatan diberikan berbincang-bincang dengan Ibu di tengah kesibukan Ibu sebagai beliau nih banyak keluar negeri dan keliling-keliling di Indonesia. Jadi ini kesempatan luar biasa, ilmunya insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Oke Ibu, terima kasih banyak atas waktu Ibu. Salam, nuhun, thank you. Terima kasih. Terima kasih.